Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Pagi. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pagi hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru yang luar biasa pada pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru SMK. Bapak Ibu, sebelum kita mulai belajar dan berdiskusi, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan belajar dan berdiskusi tentang prinsip pembelajaran dan pengalaman belajar pada pendekatan pembelajaran mendalam atau yang kita singkat PM ya, pembelajaran mendalamnya. Ya. Bersama saya Irma Gusti Simamora, Widya Suara Ahli Media, GBPP Bidang Bangunan dan Listrik Bapak Ibu. Ini pengalaman saya sebagai Widya Suara dan juga pengalaman belajar saya. Berikut ini juga media sosial yang saya miliki. Silakan jika Bapak Ibu berkenan untuk berteman dengan saya di media sosial ini. Ya, saya juga ingin mengenal Bapak Ibu secara langsung ini ya Bapak Ibu. Tolong sebutkan nama dan kota tempat tinggal Bapak Ibu. Silakan dimulai dari Ibu di sebelah kanan saya. Saya Ois dari Bispan Bogor. Bu Ois dari Bispan, silakan Pak. Putu Pawitra dari Medan, Bu. Pak Putu dari Medan, silakan Pak. Pak Sri Mulyono dari Jakarta. Pak Sri Mulyono dari Jakarta. Silakan Bu. Ibu Kosia dari Lampung. Medan. Ibu Kosia dari Medan. Terima kasih untuk perkenalan singkatnya yang luar biasa ini Bapak Ibu. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak Ibu nanti diharapkan dapat mengidentifikasi prinsip pembelajaran dan pengalaman belajar melalui tayangan video pembelajaran serta melakukan analisis video. Dan manfaat pembelajaran kita pada hari ini, Bapak Ibu nanti diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip pembelajaran dan pengalaman belajar agar proses pembelajaran lebih efektif dan efisien bagi peserta didik ya Bapak Ibu. Nah, sebagai ice breaking dan juga mengulas sekilas tentang pembelajaran di waktu yang sebelumnya dengan Ibu Ratna, kita akan bermain susun huruf menjadi bermakna Bapak Ibu. Silakan untuk bersiap-siap. Soalnya akan muncul hanya dalam waktu 10 detik. Jadi cepat-cepat siapa yang menjawab dan menjelaskan apa maksud dari kata bermakna yang sudah tersusun ini. Siap Bapak Ibu? Siap. Ya. Yo, silakan Bapak Ibu. Apa kata bermaknanya? Ya, Ibu Kosia. Ya. Cepat sekali. Bermakna Bu. Ya, bermakna betul. Apa? Peserta didik dapat menerapkan pengetahuan secara kontekstual karena ya Pak, iya Bu, peserta didik dapat menerapkan pengetahuan secara kontekstual. Oke, keren sekali Bu Kosia. Kita berikan apresiasi untuk Ibu Kosia. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Bu Kosia. Ayo kita berikan tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Ya. Sekarang kita akan mulai dengan penjelasan tentang prinsip pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu. Nah, prinsip pembelajaran mendalam ini pada PM menjadi landasan penting yang memastikan proses belajar dapat berjalan efektif. Nah, Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu bertanya ya, bagaimana caranya agar pembelajaran tidak sekedar berlangsung, tetapi benar-benar melekat di hati dan pikiran peserta didik? Ya, inilah yang menjadi landasan dari PM itu sendiri. Kita berpegang pada 3 prinsip utama yang saling mendukung satu sama lain. Bisa kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Ini tidak putus gitu, saling mendukung ya Bapak Ibu, yaitu berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Ya, bermakna di sini Bapak Ibu atau mindful learning, belajar bukan sekedar mengerjakan tugas. Ya, belajar bukan sekedar mengerjakan tugas atau menghafal materi. Ya Bapak Ibu. Nah, peserta didik di sini Bapak Ibu bisa memahami untuk apa mereka belajar, dan kita sebagai guru bisa menciptakan lingkungan belajar yang mendukung fokus dan refleksi. Misalnya sebelum memulai pembelajaran, ajak peserta didik kita untuk tenang sejenak, menyadari tujuan belajar hari ini dan bagaimana materi itu berguna bagi mereka. Untuk yang bermakna meaningful learning, materi pelajaran harus relevan dengan kehidupan peserta didik dan tidak hanya menjadi hafalan kosong,
yang hanya berguna untuk ujian. Coba ajak peserta didik untuk menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman belajar mereka sehari-hari, Bapak Ibu. Yang ketiga, joyful learning atau menggembirakan. Jadi pembelajaran itu harus menjadi pengalaman yang menyenangkan, Bapak Ibu, bagi peserta didik kita, ya, agar mereka lebih mudah menyerap ilmu. Kita menghadirkan permainan yang edukatif, diskusi yang interaktif, atau proyek berbasis minat siswa. Ya, Bapak Ibu, ini beberapa contoh aktivitas prinsip pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsipnya, Bapak Ibu. Ya, ini contoh yang baik yang bisa nanti Bapak kita terapkan di kelas kita masing-masing, Bapak Ibu ya. Ini melibatkan siswa untuk mengembangkan strategi belajarnya, mengkaitkan dengan bidang ilmu lain, dan memastikan tercapainya keberhasilan pembelajaran. Ya, ini Bapak Ibu contoh aktivitas belajarnya. Ya, Bapak Ibu, ini penjelasan untuk prinsip pembelajarannya. Ada yang ingin kita diskusikan sampai di sini? Silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Oh iya, Bu Is, silakan Bu Is. Menurut Ibu, kira-kira apa yang bisa membuat pembelajaran menjadi bermakna dan relevan bagi peserta didik? Bagus sekali pertanyaannya. Ada yang bisa bantu menjawab pertanyaan dari Bu Is, Bapak Ibu? Saya Bu. Oh, Ibu Kosia, silakan Bu Kosia. Jadi yang membuat pembelajaran menjadi bermakna itu adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, gitu Bu. Oke, terima kasih Bu Kosia, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, di mana nanti di sini Bapak Ibu peserta didik mempunyai peran aktif dalam proses pembelajaran. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Ya, kita sudah sampai ke pengalaman belajar, Bapak Ibu ya. Pengalaman belajar di sini Bapak Ibu adalah proses yang dialami oleh peserta didik dalam pembelajaran, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ya, Bapak Ibu. Nah, ayo kita kupas satu persatu terkait 3 pengalaman belajar ini. Yang pertama adalah memahami. Memahami seperti apa yang akan ditanamkan kepada peserta didik, Bapak Ibu, yaitu bagaimana peserta didik mendapatkan pemahaman tentang pengetahuan yang esensial, pengetahuan yang dapat diaplikasikan, dan pengetahuan tentang nilai dan karakter. Ini konstruksi pengalaman belajar pada tahap memahami. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah bagaimana peserta didik memiliki kemampuan dalam mengaplikasi, yaitu apa yang diaplikasikan, yaitu pengetahuan mendalam yang sudah didapatkan pada tahap memahami sebelumnya. Dan yang ketiga, di sini peserta didik merefleksi apa yang akan mereka lakukan atau apa yang mereka lakukan untuk meregulasi dirinya, mengukur sejauh mana peserta didik dapat lebih dalam lagi mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipahami dan yang sudah diaplikasikannya. Inilah yang dikatakan refleksi. Baik Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan? Ya Pak Sri Mulyono. Apa yang membuat pengalaman belajar ini menjadi efektif? Oke. Ada yang, terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Ada yang bisa bantu untuk menjawabnya? Oke, baik, akan saya jawab ya. Tanya dari Pak Sri Mulyono sekali. Ya, pengalaman belajar agar menjadi efektif dan efisien, Bapak Ibu, ketika peserta didik dapat memahami tujuan pembelajarannya, ketika peserta didik memiliki motivasi yang kuat dan dapat menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh dalam konteks yang relevan. Ya, ini beberapa contoh aktivitas pengalaman belajar pada 3 pengalaman belajar ya Bapak Ibu. Ini contoh-contoh baik. Salah satunya murid aktif menstimulasi proses berpikir, membangun pengetahuan baru. Dan di sini juga murid menerapkan strategi berpikir. Oke. Kita sudah mengupas tentang prinsip pembelajaran dan pengalaman belajar dalam PM. Sekarang waktunya kita berdiskusi dalam kelompok ya Bapak Ibu. Di sini saya lihat Bapak Ibu sudah duduk. Bisa lain menjadi 2 kelompok ya Bapak Ibu ya. Bisa. Oke, Bu Is dan Pak Putu kelompok 1, Bu Kosia dan Pak Sri Mulyono kelompok 2. Ya, pada diskusi kelompok ini Bapak Ibu ada 2 aktivitasnya ya. Nanti Bapak Ibu menganalisis video dengan LK yang sudah saya kirimkan di grup WA kita, yaitu LK pengamatan video kegiatan pembelajaran. Setelah diskusi, hasilnya nanti Bapak Ibu presentasikan. Ya,
ada dua video yang juga sudah saya kirimkan di grup WA. Bapak Ibu, kelompok 1 di sini adalah video bidang studi busana dan kelompok 2 video bidang studi teknik mesin. Ya, Bapak Ibu, nanti di sini apa yang mau dianalisis seperti itu ya? Ya, analisisnya mau melihat di situ ada di LK itu. Nanti kalau Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu silakan download di tautan yang sudah saya kirimkan tentang LK-nya. Apakah dalam video itu ada prinsip pembelajaran dan pengalaman belajar? Jadi Bapak Ibu silakan menganalisisnya di situ ya. Nanti setelah selesai analisis silakan untuk mengunggahnya ke link yang ada juga sudah saya berikan di situ ya Bapak Ibu. Sudah paham apa yang mau kita kerjakan Bapak Ibu dalam kelompok? Sudah, Bu. Nah, silakan berdiskusi Bapak Ibu. Oke, baik, waktunya sudah habis untuk berdiskusi. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu sudah. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, dari presentasi kelompok 1 tadi, Bapak Ibu dari kelompok 2, apakah ada yang mau kita diskusikan atau saran masukan untuk kelompok 1? Silakan. Sudah sangat baik sekali dalam pemahamannya bahwa sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran dan pengalaman. Terima kasih Pak Sri Mulyono dari kelompok 2. Ya, benar sekali ya Pak, Bu, bahwa tadi hasil analisis dari kelompok 1 itu yang menemukan bahwa di video tersebut sudah ada prinsip pembelajaran dan pengalaman belajar sesuai dengan pendekatan PM. Nah, kita sekarang sampai pada kesimpulan ini Bapak Ibu. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Pak Putu silakan. Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Jadi kesimpulan yang bisa kita petik dalam pelajaran hari ini adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa memungkinkan siswa untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran dan meningkatkan motivasi dan minat belajar. Wah, keren sekali nih Pak Putu. Berarti dari tadi memperhatikan ya. Ya, terima kasih Pak Putu. Kita berikan aplaus untuk Pak Putu. Nah, jadi dari kesimpulan-kesimpulan yang telah Bapak Ibu berikan tadi, dapatlah kita rangkum ya bahwa yang pertama itu menciptakan pembelajaran yang penuh kesadaran bermakna dan juga tentunya mengembirakan, yang menyentuh hati akan bertahan seumur hidup. Itu yang pertama, kesimpulan secara global yang sudah saya tarik ya Bapak Ibu. Dan yang kedua, 3 pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksi tampaknya sederhana, tapi dapat membangun kompetensi peserta didik jika benar-benar kita tanamkan kepada mereka dalam proses pembelajaran pada pendekatan pembelajaran mendalam. Ya, sebelum kita ke evaluasi, ada yang ingin Bapak Ibu utarakan? Sebenarnya Bu, saya ingin bahwa ternyata memang ketika kita menerapkan belajar mendalam, siswa-siswa menjadi lebih semangat dan lebih aktif dalam pembelajaran. Saya jadi merinding ini ya mendengar pernyataan dari Bu Ais. Kita berikan aplaus dulu untuk Bu Ais ya. Benar sekali ya Bu ya, dengan pendekatan pembelajaran mendalam ini siswa kita akan lebih bisa lagi untuk memahami pembelajaran ya Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita evaluasi Bapak Ibu. Kita mengerjakan evaluasi. Ya, ini linknya sudah saya kirimkan di grup WA kita. Ada 5 pertanyaan, silakan Bapak Ibu kerjakan nanti 1 jam setelah dari kegiatan kita ini selesai. Jangan lewat Bapak Ibu, kadang akan ditutup. Baik. Sekian pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu. Terima kasih. Linknya sudah semua dapat Bapak Ibu kan? Oh, sudah. Ya, baik. Jangan lupa nanti Bapak Ibu kerjakan ya, karena itu penilaian yang akan saya serahkan kepada panitia. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya Bapak Ibu. Salam pembelajar. Salam. Salam.